Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, ibu kota India New Delhi kembali memberlakukan lockdown selama 6 hari mulai Senin malam waktu setempat karena kasus harian COVID-19 di seluruh negeri mencapai rekor baru. Dan kasus positif COVID-19 aktif di negara tersebut melewati angka 15 juta. Rumah sakit di India saat ini sedang berjuang dengan kekurangan tempat tidur, oksigen, dan obat-obatan penting karena kasus positif COVID-19 aktif melewati angka 15 juta. Dengan angka itu, India menjadi negara dengan kasus COVID-19 kedua tertinggi setelah Amerika Serikat. कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम बड़ी मात्रा में और अधिक पेशेंट्स अब लेने में असमर्थ है। अगर हमने अभी लॉकडाउन नहीं लगाया तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी त्रासदी हो जाए। हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्थिति में नहीं ले जाना चाहते जहां कॉरिडोर के अंदर पेशेंट्स पड़े हैं, सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे हैं। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। Saat ini hanya kurang dari 100 tempat tidur perawatan kritis yang tersedia di New Delhi, kota yang berpenduduk lebih dari 20 juta orang itu. Infeksi harian COVID-19 di India melonjak ke rekor 273.810 kasus pada Senin ini. Kematian juga mencatat rekor 1.619 kasus per hari. Dengan total korban meninggal akibat COVID menjadi 178.769.000 orang. Delhi menambah deretan sekitar 13 negara bagian lain di India yang memperlakukan pembatasan kegiatan melalui jam malam ataupun lockdown kota. Pemerintah India dianggap lalai dalam mewaspadai gelombang kedua pandemi dengan menggelar festival keagamaan dan rapat umum pemilihan yang dihadiri oleh ribuan orang. Apa yang terjadi di India diharapkan tidak terjadi di Indonesia. Pemerintah sudah melarang masyarakat untuk mudik lebaran untuk menekan penyebaran COVID-19. Program vaksinasi yang terus berjalan diharapkan juga bisa menahan laju penyebaran COVID-19. Namun, pemerintah dan masyarakat harus tetap konsisten menegakkan protokol kesehatan sehingga apa yang terjadi di India tidak menular ke Indonesia. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan Dr. Mas Dalina Pane, Kabid Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Mas Dalina. Waalaikumsalam, selamat pagi. Bu Mas Dalina, bagaimana ini Bu melihat atau pendapatnya tentang yang terjadi di India? Ya, jadi peningkatan kasus di India itu sebenarnya bukan terjadi minggu-minggu ini saja. Sebenarnya peningkatan kasus itu sudah dimulai dari 10 Februari. Jadi sekitar 10-11 Februari itu titik terendah penambahan kasus di India, hanya sekitar 9.300. Tetapi 9.300 sebenarnya masih cukup tinggi untuk penyebaran. Jadi sebenarnya kenaikan kasus di India itu sudah terjadi 2 bulan. Hanya saja memang di 3 minggu terakhir terlihat melonjak tinggi dan peningkatan jumlah kasus itu sebenarnya terjadi karena banyak hal. Salah satunya yang juga dideteksi adalah adanya strain baru yang sangat menularkan. Tapi ini juga diiringi dengan meningkatnya jumlah kematian. Artinya yang harus dipahami adalah apakah strain baru tersebut juga memiliki virulensi yang tinggi atau keganasan yang tinggi. Itu juga harus menjadi perhatian. Baik, selain karena jenis baru Ibu, apakah warga India memang tidak patuh aturan untuk menerapkan protokol kesehatan atau aturan India sendiri yang mulai dilonggarkan karena mungkin sudah ada vaksin dan juga lainnya Bu? Iya, jadi sebenarnya pengalaman 1 tahun lebih pandemi, saya yakin masyarakat India juga cukup adaptif.
Persoalannya adalah pelonggaran, kemudian juga ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan itu sesuatu yang sulit sekali untuk diukur. Sementara ada banyak ukuran-ukuran lain yang semestinya menjadi perhatian. Jadi di dalam pengendalian wabah, apapun jenis wabahnya, maka segala sesuatu atau statement yang dikeluarkan itu harus dapat diukur. Seperti di Indonesia. Di awal-awal Februari dikatakan ada survei yang mengatakan terjadi penurunan protokol kesehatan. Apakah itu linear dengan peningkatan jumlah kasus? Tidak. Jadi penurunan jumlah kasus terjadi cukup sistematis mulai dari Februari sampai dengan minggu lalu. Minggu ini mulai sedikit naik lagi. Jadi boleh saja semua berpendapat bahwa terjadi penerapan protokol kesehatan yang tidak sesuai standar atau menurunnya protokol kesehatan atau karena vaksinnya itu terjadi karena mereka sudah merasa nyaman dengan vaksin. Tetapi kita tidak melihat ukuran itu kemudian dideskripsikan. Artinya kalau terjadi penurunan itu dari berapa sampai berapa gitu. Nah, jadi kalau menurut saya apa yang terjadi di India itu multifaktor sebenarnya. Vaksin mereka sudah merupakan negara besar, 5 negara yang sudah memvaksin warganya dengan dosis yang sangat besar. Baik. Jadi bukan warganya yang dosis, maksudnya jumlah penduduk yang divaksin itu sudah sangat besar, sekitar lebih dari 20%. Jadi, tapi memang sejak awal kita sudah katakan vaksin itu bukan untuk mengendalikan pandemi. Belum ada historinya vaksin itu mengendalikan pandemi. Dia, apalagi vaksin emergency use. Karena itu protokol kesehatan harus tetap dilakukan oleh semua penduduk. Tetapi kalau kita lihat tayangannya cukup baik ya, mereka menggunakan masker, kemudian juga mereka juga menjaga jarak, tidak terdapat kerumunan, walaupun ada beberapa informasi memang ada ritual keagamaan yang dilaksanakan secara masif. Nah, jadi kita berharap bahwa ini tidak akan terjadi di Indonesia, walaupun vaksin itu terus bertambah, tetapi protokol kesehatan juga harus tetap dilakukan oleh seluruh penduduk. Baik, lalu ini kalau melihat kan India juga sudah vaksin dan cakupan imunisasi di Indonesia juga baru sekitar 3% kalau nggak salah ya Bu ya, sama dengan India. Nah, ini selain tadi kita menjaga protokol kesehatan, apa yang harus dilakukan oleh Indonesia agar tidak terjadi seperti India? Ya, jadi pengendalian utama, intervensi utama dalam pengendalian wabah itu sebenarnya adalah tracing. Tracing itu bukanlah hanya mencari kasus saja, tetapi tracing itu mencari kasus dan kontak erat sebanyak-banyaknya, kemudian di testing, kalau mereka bergejala, lalu langsung dilakukan containment. Itu kita sudah lakukan selama 4,5 bulan, dimulai dari November pertengahan. Selama 8,5 bulan, kalau kita lihat grafiknya, kita melakukan pengendalian tanpa arah. Terus saja naik, walaupun semua statement berulang kali di media. Ada yang mempermasalahkan tentang protokol kesehatan, ada yang mempermasalahkan tentang vaksinasi dan lain-lain. Tetapi itu ternyata tidak mampu menurunkan jumlah kasus secara bermakna. Jadi di mudik tahun lalu juga ada PSBB, kemudian ada larangan mudik, kemudian juga kita untuk pembatasan mobilitas rasanya pemerintah sudah berkali-kali ada PSBB transisi, PPKM mikro, rem darurat dan lain-lain. Apakah itu semua mampu menurunkan kasus kita? Tidak. Saat ini testing kita menjadi semakin baik. Tracing sudah dilakukan 4,5 bulan dan kita sudah melihat hasilnya. Penurunan 12 minggu. Penurunan 12 minggu, tetapi tracing yang dilakukan itu terhenti di bulan April awal ya. Minggu pertama April masih ada, di minggu kedua itu sudah dialihkan kepada Babinsa Babin Kamtibmas. Dan kita masih melihat ini mulai ada kenaikan dalam 1 minggu terakhir. Baik, seminggu terakhir saja sudah mulai ada penaikan, lalu bagaimana dengan acara yang akan kita hadapi bersama Ibu? Ada Hari Raya Idul Fitri sekitar 2-3 minggu lagi, memang saat ini mudik sudah dilarang, namun ada tempat wisata yang masih buka. Apa yang harus dilakukan pemerintah kebijakannya agar tidak meningkat angkanya saat Lebaran ini?
Ya, sebenarnya yang harus dilakukan mudiknya sendiri, perjalanan mudiknya mungkin tidak berbahaya, tetapi apalagi kalau dia menggunakan transportasi yang resmi, karena saya yakin transportasi yang resmi ini menerapkan protokol kesehatan. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika niat masyarakat mudik, tapi kemudian mereka tidak menggunakan transportasi publik yang resmi, mereka menggunakan transportasi yang alternatif gitu ya, yang bisa masuk ke jalan-jalan kecil. Sebenarnya yang jadi persoalan kita adalah protokol kesehatan di tempat mudik, termasuk juga tempat wisatanya. Walaupun dikatakan itu tempat wisata akan memperlakukan protokol kesehatan, kalau tempat wisatanya itu tertutup seperti Ragunan yang pintu masuk dan keluarnya itu jelas, itu enak. Baik. Kita bisa hitung kebutuhan kapasitasnya. Tapi bagaimana dengan pantai yang sepanjang garis pantai Indonesia ini, apakah mampu kita mengukur protokol kesehatan di sana? Terkadang banyak sekali statement yang dikeluarkan itu hanya statement saja, tetapi mereka tidak tahu bagaimana implementasi di lapangan. Ini yang jadi persoalan. Ya. Baik, terima kasih Ibu Mas Dalina telah bergabung bersama kami. Kita harapkan apa yang terjadi di India tidak terjadi di Indonesia. Terima kasih, selamat pagi Ibu.